Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Seorang wanita mencari cinta melalui internet dan keinginannya untuk menemukan pasangan akhirnya mengorbankan nyawanya sendiri. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Samantha Jo Butler lahir pada tanggal 13 Mei 1974 di Oklahoma, Amerika Serikat. Dia adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Sebagai anak perempuan satu-satunya dalam keluarga, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Samantha adalah gadis yang manis, menyenangkan dan mempunyai selera humor yang baik. Dia banyak menghabiskan waktunya dengan menyanyi, menari, dan bermain dengan hewan kesayangannya yaitu seekor kucing. Samantha tumbuh besar di sebuah kota kecil bernama Terrell di Oklahoma, Amerika Serikat. Karena tak banyak yang dapat dilakukan di kota itu, Samantha banyak menghabiskan waktunya bersama dengan keluarganya. Hal ini tak pernah membuatnya berpikir tentang masalah cowok dan juga masalah kencan. Namun semuanya berubah saat di SMA dia mulai jatuh cinta dengan John Lazar. John adalah murid angkatan atas di sekolahnya dan mereka menjadi sepasang kekasih dan tak terpisahkan. Setelah beberapa saat menjalani hubungan, pasangan ini mulai berpikir untuk meresmikan hubungan mereka dalam pernikahan. Dan mereka akhirnya menikah di tanggal 10 Mei 1994 terlepas dari ketidaksetujuan dari orang tua Samantha karena usianya yang masih terlalu muda. Setelah menikah, pasangan ini memutuskan untuk tinggal di Wichita Falls dan walaupun tinggal berjauhan, Samantha tetap menjaga kedekatan dengan ibunya dan dia akan menelponnya setiap pagi. Samantha rupanya sangat mencintai John dan pernikahan mereka berjalan dengan baik. Namun seiring berjalan waktu, masalah mulai muncul. Dan di suatu titik, mereka memutuskan untuk berpisah di tahun 2002. Hal ini disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh John dengan sahabat Samantha sendiri yang bernama Christy. Samantha merasa sangat terkejut karena dia tidak mengharapkan hal ini terjadi. Karena dia sudah mengenal John sejak lama dan sangat mempercayainya. Perselingkuhan itu membuatnya menjadi trauma dan merubah seluruh kepribadiannya menjadi seorang introvert. Samantha mulai malas bergaul dan banyak menghabiskan waktunya sendirian di dalam rumah saja. Saat sedang menjalani proses perceraian, Samantha banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman terdekatnya. Dan setelah beberapa waktu, dia mulai bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Samantha mulai membuka lagi dirinya dengan mau mencoba hal-hal yang baru, termasuk dalam hal percintaan. Di akhir tahun 90 hingga awal tahun 2000, saat itu sedang booming ruang obrolan di internet seperti American Online, MIRC, Yahoo Messenger, atau MSN. Itu seperti sosial media di zaman sekarang, di mana kamu bisa ngobrol dengan banyak orang di seluruh dunia. Samantha yang saat itu berusia 28 tahun, banyak menghabiskan waktunya dengan ikut mengobrol di dalam berbagai ruang chat. Teman-temannya menyadari kalau ada perubahan dalam sikap Samantha dan dia terlihat lebih bersemangat. Samantha kemudian menceritakan semua tentang hobi barunya kepada temannya. Dia menceritakan username yang dia pakai dan juga pria yang dikenalnya saat chatting. Saat temannya mendengar hal itu, Samantha diingatkan untuk berhati-hati dan jangan sembarangan memberitahu alamat rumahnya. Mendengar itu, Samantha berpikir kalau dia lebih baik berbohong karena sebenarnya dia sedang dekat dengan seorang pria yang ditemuinya secara online. Semuanya berjalan baik hingga di tanggal 6 Januari tahun 2003. Tiba-tiba Samantha tidak muncul di tempat kerjanya. Rekan kerjanya merasa khawatir dan memutuskan untuk mendatangi rumahnya Samantha. Setibanya di sana, rekan kerja Samantha bersama dengan suaminya mengetuk pintu rumah Samantha namun tidak ada jawaban. Namun saat mereka mencoba, pintu rumah itu dalam keadaan tidak terkunci. Mereka lalu masuk ke dalam sambil terus memanggil Samantha, namun tetap tak menemukannya di mana-mana. Mereka kemudian naik ke atas untuk memeriksa kamar tidur
Dan saat memasuki kamar Samantha, rekan kerjanya melihat Samantha terbaring di lantai dalam posisi yang sangat aneh. Dan juga terlihat adanya genangan darah di sekitar tubuh itu. Polisi segera dipanggil ke TKP dan penyelidik yang bertugas melihat kalau lantai 1 rumah Samantha dalam keadaan yang cukup rapi. Tidak ada sesuatu yang terlihat janggal. Namun saat mereka naik ke lantai 2, memasuki ke kamar Samantha, barulah mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Tubuh Samantha terbaring miring dengan kepalanya menghadap ke arah pintu. Kakinya terbentang sangat aneh seperti membentuk huruf V. Penyelidik juga menemukan adanya semacam pengikat di lehernya, dan setelah pemeriksaan lebih dekat, penyelidik menyadari kalau itu adalah kabel koaksial. Kabel yang tebal itu dengan sangat erat dililitkan berulang kali ke lehernya Samantha. Penyelidik menghitung sekitar 3 lilitan dan diakhiri dengan simpul di dekat pangkal tenggorokan, yaitu simpul khusus yang biasanya diajarkan di pramuka atau di militer. Penyelidik juga melihat adanya luka yang sangat parah di bagian belakang kepala Samantha. Mereka juga menyadari di lantai di sebelah kaki kiri Samantha ada alat pemadam kebakaran tergeletak. Dan ketika mereka memeriksanya, di alat pemadam itu terdapat darah, helaian rambut, dan juga sidik jari. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan adanya tetesan darah yang masih basah di spray. Penyelidik juga melihat ada sesuatu yang janggal di atas kasur, sepertinya memang sengaja diletakkan di atas sana, yaitu sebuah gantungan kunci penunjuk laser yang menutupi tetesan darah di atas spray. Penyelidik tidak menemukan adanya tanda paksaan masuk dalam rumah yang membuat penyelidik yakin kalau pelaku adalah orang yang dikenal oleh Samantha. Juga tidak ditemukan adanya bukti pelecehan seksual yang terjadi. Mengetahui Samantha banyak menghabiskan waktunya di dunia maya, penyelidik membawa komputer Samantha untuk melakukan analisa forensik. Dan mereka juga mulai berjalan keluar mengumpulkan kesaksian dari para tetangga dan juga teman-teman Samantha. Tentu saja yang dicurigai oleh penyelidik adalah orang terdekat Samantha, yaitu suaminya sendiri, di mana hubungan mereka saat itu masih belum resmi bercerai. Saat ditanya, John mengaku kalau dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Namun selagi proses interogasi, penyelidik menyadari kalau ada luka di tangan John. Saat ditanya, John menjawab kalau tangannya itu tergores tembok. Bagaimanapun juga John bisa memberikan alibinya, yaitu saat kejadian dia sedang bersama dengan Christy. Karena tidak ada bukti yang kuat, penyelidik tidak dapat menahan John lebih lama. Dan sebelum John keluar dari kantor polisi, dia mengatakan kepada penyelidik kalau dia sudah memperingatkan Samantha untuk jangan bermain-main dengan pria yang ditemuinya secara online. Saat polisi menanyai pria siapa yang dimaksud, John tidak mempunyai informasi lebih lanjut. Salah seorang tetangga Samantha terobsesi memperhatikan jenis mobil yang datang ke area perumahannya, dan dia akan mencatat jenis mobil dan juga nomor plat mobil. Juga ada kesaksian dari seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang mengatakan kalau dia melihat sebuah sepeda motor berwarna merah dan hitam yang datang ke rumah Samantha. Pada saat itu penyelidik masih belum mendapatkan penyebab dan jam kematian Samantha, sehingga mereka tidak yakin untuk menanyakan apakah mereka mendengar atau melihat sesuatu. Penyelidik kemudian mengetahui dari ibu Samantha kalau di tanggal 5 Januari Samantha pergi dengan pacarnya Chris ke toko tato. Saat penyelidik menanyakan informasi tentang Chris, ibu Samantha menjawab kalau Chris adalah pria yang dikenalnya lewat internet. Penyelidik kemudian berusaha mengkonfirmasi hal itu dengan teman baiknya Samantha, dan dia mengatakan kalau itu benar, dan mengatakan kalau hubungan Samantha dengan Chris sudah semakin serius. Temannya juga mengatakan kalau dia terakhir kali berbicara dengan Samantha di sore hari di tanggal 5 Januari, dan dia tahu kalau Chris berada di rumah Samantha saat itu. Penyelidik mencoba mencari informasi tentang nama Chris di komputernya Samantha. Mereka membuka Yahoo Messenger untuk melihat daftar kontak, juga memeriksa riwayat pencarian situs apa yang pernah dikunjungi oleh Samantha. Penyelidik juga mulai memeriksa riwayat obrolan di Yahoo Messenger yang ternyata Samantha melakukan banyak sekali obrolan dengan orang asing. Dan yang lebih parah, tidak ada yang menggunakan nama asli di sana. Namun ada satu username yang menangkap perhatian penyelidik, yaitu CP238. Inisial C membuat penyelidik yakin kalau itu adalah Chris yang mereka cari karena inisialnya sama. Penyelidik memeriksa riwayat obrolan antara CP238 dan Samantha, dan mereka melihat banyak sekali percakapan bermotif seksual.
Penyelidik segera memutuskan kalau CP adalah target utama dari tersangka. Saat penyelidik memeriksa ulang daftar mobil yang dibuat oleh tetangga Samantha, ada tertulis di tanggal 1 Januari, sebuah mobil Mercedes-Benz datang ke rumah Samantha. Dan saat penyelidik memeriksa nomor plat dari mobil itu, ternyata mobil itu dimiliki oleh seorang pria bernama Christian Posch. Mereka segera melakukan pemeriksaan latar belakang dan mengetahui kalau Christian adalah letnan angkatan darat berusia 22 tahun. Saat diinterogasi, Christian mengakui kalau dia adalah CP238 dan dia mengenal Samantha lewat internet. Dan memang di tanggal 1 Januari itu, dia datang untuk menemui Samantha untuk berhubungan badan saja. Saat ditanya oleh penyelidik apakah dia menemuinya juga di tanggal 5 Januari, Christian menjawab tidak. Dia juga memberikan alibi kalau dia sedang bersama dengan temannya di tanggal itu dan alibi itu berhasil dikonfirmasi. Sekali lagi penyelidik harus mengulang lagi penyelidikan dari awal karena tak ada satupun sidik jari dari tersangka yang cocok dengan sidik jari di TKP. Penyelidik kembali lagi ke tetangga Samantha menanyakan apakah ada yang mengingat informasi lainnya. Dan salah seorang tetangga mengatakan kalau dia mengingat di sore itu ada seorang pria berambut pirang datang ke rumah Samantha menaiki sepeda motor. Penyelidik kemudian mencoba lagi menggali riwayat obrolan Samantha dan secara spesifik mencari kata sepeda motor di sana. Dan mereka menemukan kata itu yang digunakan oleh username I am Elliot. Mereka mencoba untuk membaca semua riwayat obrolan antara I am Elliot dengan Samantha. Dan diketahui di tanggal 5 Januari, mereka membicarakan tentang rencana untuk pergi ke toko tato. Penyelidik langsung mengingat perkataan ibu Samantha tentang rencana putrinya untuk pergi ke toko tato dengan pacarnya. Penyelidik kemudian mendatangi satu persatu toko tato di area itu dan mereka menemukan toko tato yang didatangi oleh Samantha di tanggal 5 Januari. Dan penjaga toko membenarkan kalau di hari itu Samantha datang dengan seorang pria berambut pirang. Setiap pelanggan di toko tato itu harus memberikan informasi seperti nomor telepon mereka. Dan saat penyelidik memeriksa nomor telepon yang diberikan, menunjukkan alamat rumah dengan nama Christopher Russell. Dan saat polisi memeriksa fotonya Christopher, terlihat seorang pemuda dengan rambut pirang. Penyelidik membawa foto itu ke toko tato dan pegawai di sana mengkonfirmasi kalau itu pria yang bersama Samantha di hari itu. FBI turun tangan untuk mengumpulkan sidik jari dan juga DNA dari Christopher. Dan selagi menunggu hasilnya, penyelidik melakukan pemeriksaan latar belakang dari Christopher. Dan mereka mengetahui kalau Christopher adalah seorang duda. Istrinya yang bernama Tara telah meninggal pada tanggal 6 November 2002. Tara sendiri kematiannya sedikit misterius, di mana penyebab kematiannya ditulis karena pneumonia. Namun dia tidak pernah memiliki riwayat penyakit itu. Dan Christopher langsung meminta agar jenazah istrinya dikremasi setelah kematiannya. Yang anehnya, Tara dan Samantha memiliki banyak kesamaan, yaitu dari tanggal lahir, warna rambut, warna mata, dan juga jumlah tato yang mereka miliki. Penyelidik membawa surat perintah untuk bisa memeriksa rumah keluarga Russell. Dan mereka menemukan beberapa barang yang terhubung dalam kasusnya Samantha, yaitu buku cara membuat simpul, kabel koaksial, dan gantungan kunci laser. Hasil pemeriksaan keluar dan sidik jari dan juga DNA dari Christopher dinyatakan cocok dengan apa yang ditemukan di TKP. Dan di tanggal 20 Februari 2003, Christopher ditangkap atas pembunuhan Samantha. Dan 3 tahun berlalu sejak kematian Samantha, di bulan Juni 2006, juri berdiskusi dengan cepat dan memutuskan Christopher bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan dia dijatuhi hukuman maksimum selama 99 tahun di penjara, dan dia tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat hingga tahun 2035. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!